Sebelum lanjut membaca, atau mendengarkan bab ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah mensupport dan mengikuti novel Ye Bufan di channel YouTube Novel Simbah, sampai akhir. Bab ini merupakan bab ekstra yang mungkin untuk mengisi kekosongan dalam bab yang mungkin masih menggantung dalam pertengahan cerita. Ekstra, Luo Yudi, bagian 1. Pada tahun ke-20 Longqi, dibandingkan dengan sebelumnya, bumi memiliki dua titik ekstrim. Di satu sisi, teknologi hampir berhenti. Berdasarkan tinjauan versi super dari Technology Review Alliance, hampir tidak ada perkembangan yang signifikan. Tidak mengherankan jika setelah mengalami bencana besar yang menghancurkan dunia, masyarakat menjadi lebih berhati-hati terhadap teknologi. Di sisi lain, arus utama masyarakat telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Budidaya dan pengobatan tradisional Tiongkok telah meningkat melawan tren, dan aktivitas masyarakat telah berubah secara dramatis. Yang paling penting adalah Ye Bufan telah menghubungkan 4 alam, dari alam suci kekacauan ke bumi, dan mereka memiliki kontak dekat satu sama lain. Tentu saja, pertukaran semacam ini mengacu pada arus orang dan kalangan bisnis. Anda dapat bepergian dan berbisnis, tetapi para biksu memiliki peraturan yang rumit untuk mencegah orang-orang kuat menimbulkan masalah di antarmuka yang lebih rendah. Di bawah pengaruh dan tekanan besar dari leluhur suci abadi, semuanya beres, dan 4 antarmuka berkomunikasi dengan baik. Di mana ada pergerakan orang, di situ ada bisnis. Saat ini, terdapat 2 organisasi bisnis terbesar di dunia. Salah satunya adalah Paviliun Jubao, yang berasal dari benua Kunlun. Luo Yudi benar-benar seorang wanita bisnis yang kuat dengan bakat yang kuat. Dia secara akurat menangkap peluang bisnis ini dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri di keempat antarmuka dalam satu gerakan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di tangannya, dia membawa Paviliun Jubao secara ekstrim, dan bahkan memperoleh paviliun pencapaian bintang yang pernah mendominasi dunia peri. Organisasi bisnis lainnya adalah Kamar Dagang Abadi, yang dipimpin oleh Lu Bengxia. Sebagai seorang jenius bisnis di dunia, dia tidak ingin kesepian, dan dia sendirian membangun organisasi bisnis yang begitu kuat hanya dalam 20 tahun. Selain bakat bisnisnya, dia juga memiliki pendukung yang kuat. Dengan leluhur abadi sebagai pendukungnya, segalanya menjadi lebih mudah. Di kantor Master Paviliun termewah di markas besar Paviliun Jubao di benua Kunlun, Luo Yudi duduk di sofa besar dan melihat proyeksi di depannya. Beredar di 4 ranah, komoditas yang paling banyak terjual di muka bumi adalah teknologi elektronik. Meski perkembangan lebih lanjutnya terbatas, tingkat teknologi hiburan di masa lalu sudah cukup populer di beberapa antarmuka lainnya. Kini Paviliun Jubao telah benar-benar memantapkan posisinya di dunia bisnis, dan semuanya berjalan lancar. Setelah sibuk, wanita kuat ini juga memiliki waktu luang, dan hal favoritnya adalah menonton film. Dibandingkan lebih dari 20 tahun lalu, penampilan Luo Yudi tidak banyak berubah, sebaliknya memiliki sentuhan pesona dewasa, dan keseluruhan pribadinya tetap terlihat menawan. Khususnya dalam hal pakaian, mereka menyingkirkan jubah kaku benua Kunlun dan mengenakan busana yang ada di muka bumi, yang membuat mereka sedikit lebih menawan. Prinsipnya dalam menonton film hanya satu, yaitu suka menonton drama cinta yang manis. Yang diputar di layar lebar saat ini adalah Westward Journey yang dulunya populer di China. Di layar lebar definisi tinggi, Tuan Xing berlinang air mata saat ini, berbicara dengan penuh kasih sayang tentang film klasik abadi itu. Dulu ada cinta sejati di hadapanku, tapi aku tidak menghargainya. Aku menyesalinya ketika aku kehilangannya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Jika Tuhan bisa memberiku kesempatan lagi, aku akan melakukannya. Gadis itu mengucapkan 3 kata, aku mencintaimu. Jika aku harus menambahkan batas waktu pada cinta ini, kuharap itu, 10.000 tahun. Melihat ini, Luo Yudi merasakan sakit di hatinya. Dia pernah memiliki cinta sejati di hadapannya, tetapi saat itu dia memilih keluarga Luo, memilih untuk menjalankan Paviliun Jubao, dan melepaskan kesempatan itu. Meski kini telah menjadi ratu dunia bisnis, namun hatinya sama sekali tidak bahagia. Saat ini, ia benar-benar paham apa artinya terlambat menyesali sesuatu. Berhari-hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya,
dia memimpikannya pria itu dalam mimpinya berkali-kali. Tetapi bagaimanapun juga, itu hanya mimpi dan dia telah meninggalkannya. Dua baris air mata kristal jatuh dari sudut matanya. Tepat ketika hatinya dipenuhi kesedihan dan penyesalan, terdengar ketukan di pintu, lalu seorang pelayan masuk. Tuan Paviliun Tuan, seorang pemuda datang dari luar dan berkata dia ingin melamar menjadi asistenmu. Luo Yudi menyeka air mata dari sudut matanya tanpa meninggalkan bekas, dan ekspresinya menjadi dingin. Apakah itu laki-laki? Pelayan itu mengangguk, ya. Suruh dia keluar dari sini. Sejak Ye Bufan pergi, dia telah menolak pria manapun, termasuk beberapa pernikahan yang diatur oleh keluarganya, tetapi semuanya ditolak tanpa ragu-ragu. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk. Ketika dia mendengar bahwa seorang pria akan menjadi asistennya, dia secara alami sangat marah. Ya, pelayan itu terkejut. Dia belum pernah melihat tuannya begitu marah sebelumnya, dan dia segera berbalik dan berlari keluar. Begitu dia pergi, Luo Yudi terjatuh di sofa di belakangnya, matanya kosong. Adikku, aku salah. Jika aku punya kesempatan lagi untuk kembali, aku pasti tidak akan memilih seperti itu. Aku akan mengikutimu dengan cara apapun. Aku sangat menyesalinya. Apakah masih ada kesempatan? Dia bergumam di mulutnya, tetapi pada saat ini, cahaya dingin muncul di belakangnya, dan cahaya pedang yang tajam menembus jendela dan menembus dadanya. Berani, sebagai penguasa Paviliun Jubao, ada terlalu banyak orang yang menginginkan kematiannya, termasuk saingan bisnis dan mantan musuh. Pembunuhan adalah hal biasa. Demikian pula, tidak ada kekurangan perlindungan ahli di sekelilingnya. Begitu cahaya pedang menyala di sana, 4 bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sebagai penjaga pribadi tingkat tertinggi di Paviliun Jubao, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat di tahap kesengsaraan, dan pekerjaan mereka dibagi secara tertib, dengan 2 menghadapi musuh dan 2 menjaga. Luo Yudi masih duduk di sofa, matanya kusam, seolah dia tidak merasa ada orang yang membunuhnya sama sekali. Mungkin dia terlalu teralihkan, atau mungkin dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini di masa lalu. Pembunuhan semacam ini akan diselesaikan dengan mudah. Apa yang tidak saya duga adalah kali ini berbeda dari masa lalu. Cahaya pedang sangat cerdas sehingga bahkan jika 2 orang kuat di tahap akhir kesengsaraan menyerang bersama-sama, itu tetap tidak dapat dihentikan. Pedang itu berkilat, dan pedang penjaga di sebelah kiri terbelah menjadi 2 bagian, dan pedang di sebelah kanan dipotong lengannya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh hitam kurus muncul di ruangan itu. Wajahnya ditutupi kain kasa hitam, ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuan Paviliun Tuan, cepat pergi. Mereka yang bisa menjadi pengawal pribadi Luo Yudi sangat setia. Salah satu dari 2 orang yang tersisa bergegas maju dengan pedang di tangannya, dan yang lainnya meraih Luo Yudi dan bersiap untuk melarikan diri dari sini. Tidak mudah untuk pergi. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin dan mengusirnya. Pria kuat di tahap akhir kesengsaraan yang memegang pedang panjang tidak memiliki perlawanan sama sekali dan diusir. Menembus dinding di belakangnya, dia terbang langsung sejauh 100 kaki. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya kembali memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan pedang itu menembus punggung penjaga itu. Sekelompok pecundang masih ingin menghentikanku. Kilatan rasa jijik melintas di mata pria berbaju hitam, dan kemudian pedang panjang di tangannya menusuk alis Luo Yudi. Mati saja. Tanpa dia di sisimu, tidak ada gunanya hidup. Luo Yudi tampak tenang dan menutup matanya tanpa perlawanan. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan seorang pemuda jangkung dan tampan muncul di hadapannya. Setelah memegang tangan kirinya, tangan kanannya dengan santai meraih cahaya pedang. Ekstra, Luo Yudi, bagian 2. Awalnya, pedang yang dipukul oleh pria berbaju hitam itu sangat tajam dan kuat, dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Apa yang tidak dia duga adalah ketika pemuda itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dia segera mengumpulkan cahaya pedang dan mengubahnya menjadi pedang sepanjang 1 kaki, berdetak seperti ular kecil di telapak tangannya. Kemudian dengan tekanan lembut, cahaya pedang menghilang, berubah menjadi titik cahaya yang tersebar di seluruh langit dan menghilang. Melihat pemandangan ini, mata pria berkulit hitam itu berkilat keheranan.
Dia sangat menyadari kultivasinya sendiri dan betapa kuatnya pedang ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pedang itu akan dipatahkan oleh seseorang yang dengan santai mengambilnya. Kamu, siapa kamu? Pemuda itu tersenyum bercanda, apakah kamu ingin tahu? Kalau begitu turunlah. Dan tanyakan pada penguasa neraka. Dada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia tahu bahwa kultivasi pihak lain kuat dan dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan dia menghadapinya dengan sekuat tenaga kekuatannya. Menurut idenya, karena pembunuhannya gagal, dia harus melarikan diri secepatnya. Orang ini juga berpengalaman dalam bertarung, dia ingin memblokir angin jari lawan, lalu segera kabur dari sini dengan kekuatan serangan balik. Idenya indah, tapi kenyataannya kejam. Pedangnya seperti pelangi, tapi dia tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah angin jari lawan. Ada perbedaan kualitatif yang lengkap antara keduanya, seperti bola kapas, tidak peduli seberapa besar atau kuatnya, ia tidak dapat menahan penetrasi jarum baja. Angin jari tersebut menembus bahu bahkan membuat lubang pada pedang panjang tersebut. Kemudian terus berlanjut dan langsung menembus dadanya. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba melebarkan matanya, dipenuhi keengganan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana pihak lain bisa begitu kuat. Tetapi pemuda itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertanya, dan dengan satu jentikan jarinya, dia menghancurkan roh yang meluap itu hingga berkeping-keping. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan pria berbaju hitam itu terbunuh di tempat hampir dalam sekejap mata. Luo Yudi sudah bersiap untuk mati. Ketika dia mendengar ada sesuatu yang tidak beres, dia membuka matanya dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi batu, membeku di sana seolah-olah dia terkena mantra imobilisasi. Setelah beberapa saat, bibirnya bergerak, dan dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Adik, itu kamu. Kamu sudah kembali padaku kan? Aku masih punya kesempatan kan? Pemuda itu baru saja selesai berurusan dengan pria berbaju hitam dan baru saja berbalik seperti ini. Dia mendengar pernyataan ini sangat mengejutkan. Adik, bawa aku pergi, aku akan pergi bersamamu. Luo Yudi melompat dan melemparkan dirinya ke pelukan pemuda itu, memeluknya erat-erat dengan lengannya, suaranya bergetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Pemuda itu terkejut dan mendorongnya menjauh dengan cepat. Bibi Luo, apakah kamu terluka, atau apakah kamu jatuh di bawah ilusi orang itu? Petik 2. Bibi Luo, seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala, membuat Luo Yudi langsung terbangun. Ini tidak mungkin Ye Bufan. Pria itu hanya akan memanggilnya saudara perempuan, bukan bibi. Saat dia sadar kembali, dia buru-buru mundur seolah-olah dia tersengat listrik. Setelah mengamati pemuda di depanku dengan cermat, aku menyadari bahwa meskipun sosok dan penampilannya 90% mirip dengan Ye Bufan, dia bukanlah pria itu. Ternyata ia baru saja melakukan kesalahan besar yang membuat pipi Luo Yudi langsung memerah. Kamu, siapa kamu? Saya Ye Qingdi, ayah saya Ye Bufan, dan ibu saya Gong Qingxuan. Ternyata pemuda ini adalah salah satu dari si kembar, Ye Qingdi, putra Ye Bufan. Mendengar bahwa ini adalah putra pria itu, Luo Yudi sangat malu sehingga dia bersikap kasar sekarang dan memeluknya. Saya berharap saya bisa menggali celah di tanah dan merangkak masuk. Ini sangat memalukan. Bibi Luo, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah aku terlambat mengambil tindakan dan direncanakan oleh orang itu? Kaisar Ye Qing memandang Luo Yudi dengan curiga, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun. Aku baik-baik saja, ini terlalu tidak terduga. Aku tidak menyangka putranya akan tumbuh begitu besar. Luo Yudi sedikit bingung dan merasa sedikit pahit di hatinya. Saya memilih paviliun Jubao saat itu, dan sekarang saya telah membangun kerajaan bisnis, tapi terus kenapa, mereka sebenarnya punya anak laki-laki. Jika dulu saya memilih jalan lain, apakah anak saya akan setua sekarang? Sebagai seorang ratu bisnis, kualitas psikologisnya masih sangat baik. Dia dengan cepat menyesuaikan emosinya dan keluar dari rasa malu. Qingdi, di mana ayahmu? Kenapa dia tidak datang? Kamu bilang dia sangat sibuk sekarang.
Selain ibuku, ada 27 bibi. Apa menurutmu dia sibuk? Kaisar Ye Qing berkata dengan rasa takut yang masih ada di wajahnya, ayah terlalu menyedihkan. Aku tidak bisa meniru dia di masa depan. 28. Meskipun Luo Yudi sudah bersiap di dalam hatinya, saya mengenal pria-pria baik. Tidak pernah ada kekurangan wanita di sekitar saya, namun saya tetap terkejut dengan jumlah ini. Kaisar Ye Qing tidak memiliki pengalaman berurusan dengan wanita dan tidak melihat ada yang salah dengan dirinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ibuku telah berdiskusi dengan bibi-bibi yang tersisa bahwa seseorang akan bertanggung jawab untuk tinggal bersama ayahku setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengawasinya. Katanya, kedepannya targetnya tidak boleh diperluas. Kalau tidak, kalau bisa mengejar bulan kabisat di tahun kabisat, tidak akan dibagi sebulan sekali. Mendengar kata-kata ini, Luo Yudi merasakan emosi yang campur aduk. Banyak sekali wanita yang telah mengambil pilihan yang benar, dan saya tentu saja membuat pilihan yang salah. Kuncinya adalah menurut pernyataan ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan di masa depan, dan bahkan tidak akan mudah untuk bertemu Ye Bufan. Melihat wajahnya yang kesepian, Ye Qing bertanya, Bibi Luo, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, Luo. Yudi menggelengkan kepalanya, Qing, kenapa kamu datang ke tempatku? Ada apa? 2. Kaisar Ye Qing menggaruk kepalanya, saya ingin belajar bisnis dari Bibi Luo. Luo Yudi tertegun, mengapa? Bukankah Anda harus fokus? Berlatih. Tidak terlalu menyukainya. Saya masih suka berbisnis. Begitu Kaisar Ye Qing mengatakan ini, Luo Yudi memandang pria kuat yang berada di tahap kesengsaraan yang mati di tanah dan tidak bisa berkata-kata. Saat Anda berusia 20-an, Anda bisa membunuh seseorang yang berada di masa kesengsaraan hanya dengan satu tamparan. Faktanya, dia benar. Seluruh generasi kedua dari keluarga Ye penuh dengan penjahat. Dibandingkan dengan saudara laki-laki dan perempuannya yang menentang langit, Kaisar Ye Qing hanya memiliki kualifikasi rata-rata. Misalnya, saudara kembar Ye Qing Huang sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Shen Yuan, tetapi dia masih Kaisar Yuan, dan dia sangat terkejut. Ditambah dengan minatnya yang kuat dalam berbisnis, ia bergairah untuk berbisnis. Ye Bufan tidak memiliki persyaratan yang kaku untuk perkembangan anak-anaknya. Dia akan melakukan apapun yang dia mau dan tentu saja dia tidak akan menghentikannya. Saya hanya merasa tidak ada artinya tinggal di kamar dagang abadi sebagai putra mahkota, jadi saya merekomendasikan Luo Yudi untuk datang ke sini. Bibi Luo, aku bisa menjadi asistenmu, dan aku juga bisa bekerja paruh waktu sebagai pengawal gratis. Bagaimana menurutmu? Wajah Kaisar Ye Qing penuh dengan harapan. Namun ia berbeda dengan biksu biasa, metode rahasia yang diturunkan dari keluarganya dapat menekan kekuatannya sendiri. Ketika ia melakukannya, ia dapat memadatkan energi kekacauan menjadi satu titik ruang. Oke, Luo Yudi mengangguk, tapi ada desahan di hatinya. Ketika Ye Bufan meminta putranya untuk datang ke sini, dia sebenarnya mengirimkan sinyal, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena tidak ada lagi kemungkinan di antara mereka berdua. Tapi fakta adalah fakta dan emosi adalah emosi. Bisakah saya menerima pria lain? Pada saat ini, kalimat Master Xing terdengar lagi di benaknya, dulu ada cinta sejati di hadapanku, tapi aku tidak menghargainya. Aku hanya menyesalinya ketika aku kehilangannya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Extra, Flower Demon 1 tidak mudah untuk dihitung. Hubungan antara empat alam yang dipandu oleh Ye Bufan tidaklah acak, tetapi memiliki bagian dan urutan yang tetap. Misalnya, tidak mungkin untuk pergi langsung dari bumi ke dunia peri dan dunia suci kekacauan. Anda harus mengambil jalan untuk memasuki benua Kunlun, lalu ke dunia peri, dan akhirnya ke dunia suci kekacauan, dan hal yang sama juga berlaku ketika Anda kembali. Selain itu, setiap pintu masuk dijaga oleh orang-orang kuat dari antarmuka. Misalnya, yang menjaga benua Kunlun di sini adalah Zhang He dan Li Daoran, yang bertugas secara bergiliran. Jika Anda ingin pergi ke bumi dari benua Kunlun, selain harus membayar biaya yang besar, Anda juga harus mendapatkan persetujuan mereka. Pada saat yang sama,
Anda harus menyegel sebagian besar basis budidaya Anda untuk memastikan antarmuka tidak runtuh. Zhang He kebetulan sedang bertugas hari ini, dan sekarang dia sangat bangga, kekuatannya telah mencapai tahap awal melampaui kesengsaraan, dan istrinya Si Menjiayin sedang hamil 8 bulan. Untuk menggambarkannya dalam bahasa bumi, dia telah mencapai kesuksesan karir dan keluarga. Dia telah mencapai puncak dari antarmuka ini. Istrinya secantik bunga, dan sekarang dia akan memiliki anak sendiri. Zhang He duduk di kursi santai di pintu masuk lorong dan sangat bangga. Dia tahu di dalam hatinya kepada siapa dia harus berterima kasih. Jika tuannya tidak muncul, dia akan tetap menjadi seorang kasim dan tidak akan memiliki kemampuan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Zhang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua yang dimilikinya saat ini adalah berkat Ye Bufan. Dengan pemikiran ini di benaknya, tiba-tiba dua sosok keluar dari lorong dan mendatanginya. Zhang He segera melompat seolah-olah dia tersengat listrik, dan berlutut sambil menjatuhkan diri, "Budak tua, saya telah bertemu majikannya." Meskipun Ye Bufan telah memutuskan kontrak majikan pelayannya, tidak ada jejaknya di dalamnya hatinya. Berubah, bahkan lebih hormat dari sebelumnya. "Bangunlah, sepertinya kamu baik-baik saja." Ye Bufan tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk membantu Zhang He berdiri. Di belakangnya adalah Feng Ziwu, yang pernah menjadi tetua tertinggi klan Xuantian, tetapi sekarang perutnya membuncit, jelas dia sedang hamil. Zhang He memberi hormat lagi dan kemudian berdiri, "Saya ingin tahu apa instruksi tuannya." Dia tahu bahwa Ye Bufan sedang sibuk dengan bisnis dan tidak akan datang ke sini dengan mudah. "Terakhir kali kami bertemu adalah 20 tahun yang lalu. Saya memberinya pekerjaan bagus ini dan mengajarinya teknik penyegelan yang unik. Bukan apa-apa, Xiao sedang hamil dan akan segera melahirkan. Aku akan membawanya kembali untuk bersantai." Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, kepemilikannya adalah milik Feng Ziwu, tapi dia tidak jauh dari melahirkan, dan dia budidaya ganda sangat tidak cocok. Bagaimanapun, Feng Ziwu dibesarkan di benua Kunlun. Dia tidak melakukan apa-apa dan ingin kembali untuk bersantai. Dia kebetulan punya sesuatu untuk diselesaikan, jadi mereka berdua muncul di sini. Zhang He menundukkan kepalanya dan menggerakkan sudut mulutnya. Salah satu dari 3 sekte besar ini, penatua tertinggi klan Xuantian, seorang pembunuh wanita yang pernah menjelajahi benua Kunlun, akan menghindari siapapun yang melihatnya. Saya khawatir hanya tuannya yang berani memanggilnya Xiao Wu. Selamat kepada tuan atas kelahiran putranya. Zhang He berkata dengan gembira, "Terima kasih kepada tuan, budak tua ini akan menjadi seorang ayah juga." Petik 2. Bahuku. Dalam hatiku aku turut berbahagia untuk pelayanku. Zhang He berkata, "Budak tua, ini bukan apa-apa. Tuannya seharusnya sudah memiliki seorang putra dan putri. Saya ingin tahu anak laki-laki yang mana ini." Membuatnya merasa tegang. "Mungkinkah kamu mengatakan sesuatu yang salah dan membuat tuanmu tidak senang?" Dia mendongak dan hendak mengakui kesalahannya ketika dia menemukan bahwa Ye Bufan tidak terlihat marah. Dia hanya terus memutar-mutar jarinya seolah sedang menghitung sesuatu. Ini, Zhang He tiba-tiba bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, Ye Bufan berbicara, "Ini seharusnya anak saya yang ke-73. Zhang He tertegun dan hampir tersedak air liurnya sendiri. 73, ini keterlaluan. Tidak heran setelah sekian lama, Sang Master tetaplah Sang Master, dan itu berada di luar jangkauannya. Sebenarnya itu bukan salah Ye Bufan. Anaknya terlalu banyak, dan jumlahnya sering berubah. Memang dibutuhkan perhitungan yang matang untuk menghasilkan angka terbaru dan akurat. Kamu tetap di sini untuk check-in, ayo pergi." Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi padanya, dan membawa Feng Ziwu dan mereka berdua menghilang. Kota Niu Jiao adalah kota kecil yang tidak populer di prefektur Tianwu yang luas. Kini, seiring berjalannya waktu, di bawah tata letak paviliun Jubao, banyak tempat di sini yang memiliki suasana kota modern di bumi. Misalnya, televisi, laptop, dan barang hiburan lainnya telah masuk ke beberapa keluarga kaya. Tentu saja, proyek tradisional yang semula dimiliki benua ini tidak akan hilang, dan industri seperti ramuan dan pemurnian senjata juga sangat makmur.
Terdapat bengkel pemurnian senjata di kota ini. Memang tidak terlalu besar, namun cukup terkenal karena seorang ahli pemurnian senjata jenius yang langka lahir di sini. Pandai Besi Zhao, hanya sedikit orang yang tahu namanya. Dia dipanggil Pandai Besi Kecil ketika dia masih kecil. Kemudian, ketika dia menjadi terkenal, dia dipanggil Pandai Besi Kecil. Meskipun usianya masih muda, dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pemurnian senjata. Tidak ada orang di sekitarnya yang bisa menandinginya. Kekuatannya juga sangat kuat. Dia telah mencapai puncak alam pemurnian kekosongan di usia 20-an. Saat matahari terbenam, seluruh kota mulai menjauh dari hiruk-pikuk, perlahan-lahan memasuki keheningan dan kedamaian. Bengkel pemurnian senjata ditutup, dan Pandai Besi Zhao sedang duduk di kamarnya. Wajahnya yang tegas menunjukkan kesedihan, dan dua baris air mata panas mengalir dari sudut matanya. Di sebelahnya, komputer tablet memutar sebuah lagu secara berulang-ulang, dengan kesedihan, dan penyesalan yang tak ada habisnya dalam lagu tersebut. Akulah air mata yang berkeliaran di lingkaran tahunan. Kamu masih bisa mencium aroma pemerah pipi yang tertiup angin. Jika aku mengukir janjiku di tepi sungai, yang airnya dingin dan cahaya bulan memenuhi kota, aku akan menunggu di bawah sinar matahari, pohon waktu. Kamu telah lama menggangguku, memfitnahku, menertawakanku, kepalaku menjadi abu-abu. Bunga Setan, sejak pertama kali dia mendengarnya, Zhao Tiejiang sudah tergila-gila dengan lagu ini, mendengarkannya setiap hari, setiap kali saya menitikkan air mata setelah mendengarkannya. Setelah lagu berakhir, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita parubaya berlari masuk dari luar dengan penuh semangat. Nak, seseorang datang untuk melamar lagi. Kali ini mereka semua adalah wanita dari keluarga baik-baik. Nona Zhang dari keluarga penguasa kota, Nona Ma dari keluarga Madahu, dan murid inti dari Sekte Bintang 8. Foto-fotonya semuanya di sini, satu persatu. Semuanya cantik, yang mana yang kamu pilih? Wanita itu adalah Niu Cuihua, ibu Zhao Tiejiang, yang mengkhawatirkan pernikahan putranya. Meskipun keluarga mereka berasal dari keluarga miskin, sebagai ahli pemurnian senjata terbaik, Pandai Besi Zhao secara alami tertarik oleh berbagai kekuatan. Banyak pencari jodoh datang untuk melamar, tetapi Pandai Besi Zhao menolak mereka semua tanpa kecuali. Hari ini, Istana Tuan Kota dan Sekte Bintang 8 meminta orang-orang datang untuk melamar, yang membuatnya sangat bersemangat, berpikir bahwa putranya pasti akan setuju kali ini. Namun yang mengejutkannya adalah Tiejiang Zhao bahkan tidak melihat foto di tangannya dan hanya melambaikan tangannya untuk menolak. Kembalilah, aku tidak setuju. Tidak, aku tidak setuju. Wajah Niu Cuihua penuh keheranan, nak, kamu harus memikirkannya, ini adalah rumah Tuan Kota dan 8 Sekte Bintang, termasuk keluarga Ma yang kaya. Tapi negara musuh. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, Anda harus memilih satu. Dia disela oleh Pandai Besi Zhao tanpa ragu-ragu tepat di tengah kata-katanya. Saya sudah mengatakan semuanya, saya tidak setuju. Liu Cuihua berkata dengan penuh semangat. Nak, saya tidak setuju dengan semua ini, jadi apa yang Anda cari? Aku juga tidak tahu. Dan di sini pada saat itu, suara yang jelas datang dari pintu, aku tahu. Ekstra, Setan Bunga, 2, Kenangan Kehidupan Lampau. Pandai Besi Zhao dan putranya melihat ke arah pintu dengan heran dan melihat seorang pria dan seorang wanita masuk dari luar. Laki-laki tampan dan perempuan cantik. Keduanya memancarkan paksaan dari orang yang superior. Meskipun Niu Cuihua hanyalah seorang wanita biasa, dia telah tinggal di kota Niu Jiao selama bertahun-tahun dan telah melihat pria yang kuat. Dia bertanya dengan hati-hati, siapa kamu? Zhao Tiejiang melirik Feng Ziwu, lalu mengikuti dari dekat. Dia menatap Ye Bufan, mengerutkan kening, dengan kebingungan di wajahnya. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Ye Bufan mengangguk sambil tersenyum, melihat sekeliling ruangan, menunjuk ke tablet dan berkata, tahukah kamu mengapa kamu suka mendengarkan lagu ini? Tahukah kamu mengapa kamu menolaknya? Banyak tawaran pernikahan. Tiejiang Zhao menggelengkan kepalanya tanpa sadar, aku tidak tahu. Ye Bufan berkata, karena obsesimu di kehidupan lampau belum hilang, itulah mengapa kamu suka mendengarkan lagu Flower Demon ini.
Itu juga karena obsesimu dengan kekasihmu di kehidupan lampau. Itu sebabnya aku menolak semua wanita. Titik. Kemampuannya untuk menerima kehidupan masa lalu jauh lebih kuat daripada orang-orang di bumi. Tuan, bisakah Anda memberitahu saya siapa saya di kehidupan saya sebelumnya? Siapa orang yang saya cintai? Bagaimana saya bisa menemukannya? Jangan khawatir, lakukan saja apa yang saya katakan, dan Anda akan segera mendapatkan hasilnya. Bu Fan berkata, Anda dan saya memiliki hubungan guru-murid di kehidupan kami sebelumnya, jadi kami datang ke sini secara khusus hari ini. Saya dapat membantu Anda mematahkan belenggu reinkarnasi dan mendapatkan kembali kenangan dari kehidupan Anda sebelumnya. Ambil ramuan ini dulu. Dia berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah pil hitam muncul di telapak tangannya. Nak, Niu Cuiwa masih sedikit gugup. Bagaimanapun, Ye Bufan dan Ye Bufan muncul untuk pertama kalinya, dan asal-usul mereka tidak diketahui. Pandai besi Zhao ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengambil ramuan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Entah kenapa, dia memandang pria di depannya dengan rasa percaya yang ekstrim, dan tanpa sadar merasa bahwa pria itu tidak akan menyakitinya. Fakta membuktikan bahwa penilaian ini benar. Setelah memasuki ramuan, dengan cepat berubah menjadi aliran air jernih dan dituangkan ke dalam dantiannya. Pil abadi pembalikan dao besar terkenal di dunia abadi, tidak peduli di level mana Anda berada, memakannya dapat menghasilkan peningkatan yang sangat besar. Ye Bufan mengandalkan pil palsu untuk menipu Tang Jianchen dan pemimpin sekte Zheng Yang Lu Gongming agar membantunya menghentikan Raja Abadi Donghua. Sekarang ini adalah versi Dao Reversal Elixir miliknya yang telah diperbaiki dan disederhanakan, yang cocok untuk dikonsumsi oleh para kultivator dan sangat efektif. Setelah meminum obat mujarab, Ye Bufan mengeluarkan jarum perak untuk membantu Tie Jiang Zhao dengan cepat menyerap dan memurnikannya, sekaligus memastikan bahwa meridian dapat menahan gelombang tekanan. Tie Jiang Zhao sangat terkejut pada awalnya. Dia telah meminum banyak pil selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada satupun yang begitu kuat. Pada saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak dan buru-buru mengedarkan energi aslinya untuk menyerap kekuatan pemurnian. Lagi pula, jika dia tidak hati-hati, meridiannya akan meledak dan mati. Kemudian auranya mulai meningkat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, dia menerobos puncak alam pemurnian kekosongan dan mencapai tahap awal integrasi, diikuti oleh tahap tengah integrasi, dan tahap akhir integrasi. 2 jam kemudian, Ye Bufan mengambil kembali semua jarum perak. Pada saat ini, Tie Jiang Zhao jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan budidayanya telah mencapai puncak alam Dongsu. Dari alam pemurnian kekosongan ke alam gua kekosongan, ini adalah lompatan total melintasi 2 tingkat utama. Peningkatan yang luar biasa seperti itu tidak dapat dicapai di mata orang lain, tetapi bagi Ye Bufan hari ini, itu adalah hal yang mudah. Tie Jiang Zhao membuka matanya dan merasakan betapa kuatnya dia. Ekspresinya rumit, kaget sekaligus bingung. Kamu, siapa kamu? Kamu akan segera tahu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya sedikit dan menyodok dahinya dengan satu jari. Tie Jiang Zhao menegang, lalu perlahan menutup matanya. Perasaan saat ini sangat misterius, seolah-olah sebuah pintu telah terbuka di lautan kesadaran, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya masuk. Butuh waktu setengah jam baginya untuk membuka matanya. Matanya telah berubah total, dipenuhi dengan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Xiao Fan. Terima kasih. Ye Bufan tidak terkejut dengan hasil ini dan sedikit tersenyum, guru telah banyak membantu saya, jadi saya harus membantu Anda menemukan memori reinkarnasi. Alasan mengapa reinkarnasi Shen Lu Chaozong begitu gigih dalam emosi adalah karena obsesinya terhadap Liu Yuen yang di kehidupan sebelumnya belum hilang. Tapi Ye Bufan telah membuat kemajuan besar baru-baru ini dan mengetahui di mana dia akan berada setelah reinkarnasi. Jadi dia datang mengunjunginya. Dia bersikeras membantu meningkatkan kekuatannya, dan kemudian membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Satu sebab menciptakan satu akibat. Kebaikan Lu Chaozong padanya di kehidupan sebelumnya dihargai di kehidupan ini. Guru tidak berani menjadi master lagi. Itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Saya tidak mampu membelinya sekarang.
Lu Chaozong sekarang memiliki ingatan dua kehidupan dan pengetahuannya jauh melampaui orang biasa. Meskipun saya masih belum bisa melihat kekuatan Ye Bufan, saya juga tahu bahwa seseorang yang dapat membangkitkan kenangan kehidupan masa lalunya dan dapat dengan mudah menembus dua level utama, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Tuan, apa yang kamu katakan? Sekali kamu menjadi guru, kamu akan selalu menjadi guru. Kamu pernah menjadi tuanku, dan kamu masih menjadi tuanku sekarang. Cui Hua di sebelah mereka berbicara. Saat ini, dia terlihat panik. Dia hanya memiliki seorang putra seperti itu, tetapi situasi saat ini di luar imajinasi. Apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Bu, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi putramu, dan ini tidak akan berubah. Apa yang dikhawatirkan ibunya? Kata-kata itu diucapkan dengan ekspresi tulus. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sini. Ye Bufan juga menatapnya dan tersenyum sedikit. Apakah kamu tidak ingin menantu perempuan? Tidak butuh waktu lama untuk memilikinya. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Kalian sibuk, aku akan pergi dulu. Melihat sikap putranya tidak berubah, Niu Cuihua menaruh hatinya padanya perutnya, mengetahui bahwa tidak pantas baginya untuk tinggal di sini, dan berbalik dan keluar kamar. Xiao Fan, bagaimana jadinya keluarga lu setelah aku mati? Apakah Yuan Yang baik-baik saja sekarang? Lu Chaozong tampak cemas saat dia mengingat kehidupan masa lalunya. Pada saat ini, yang paling dia rindukan adalah mantan tunangannya Liu Yuanyang. Jangan khawatir, istriku menjalani kehidupan yang baik sekarang. Ye Bufan menceritakan kisah dari awal sampai akhir tentang bagaimana dia pergi ke Tianshengzu setelah kematian Lu Chaozong, menindas keluarga Lu, membunuh Lu Chaoyang, dan membantu Liu Yuanyang naik ke tampuk kekuasaan. Terakhir, dia berkata, istri guru telah menjaga integritasnya untuk guru selama bertahun-tahun dan telah mengabdikan dirinya untuk mengelola keluarga Lu. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Lu telah menjadi keluarga pemurnian senjata nomor 1 di Tianshengzu. Namun baru-baru ini, istri guru istriku sepertinya sedang dalam masalah, dan beberapa orang siap mengambil tindakan. Ya, Lu Chaozong mendengarkan dengan tenang, ekspresinya terus berubah, terkadang marah, terkadang bahagia, terkadang kecewa. Dia tidak menyangka bahwa semua ini adalah konspirasi Lu Chaoyang, dia juga tidak menyangka Ye Bufan dapat mendukung keluarga Lu sejauh ini. Ketika dia mendengar bahwa Liu Yuanyang akan mendapat masalah, dia tiba-tiba menjadi cemas, apa yang harus kita lakukan? Bawa aku ke sana secepatnya. Petik 2. Jangan khawatir, semuanya mungkin pada waktunya. Dan menggulung Lu Chaozong dengan energinya yang kuat. Dengan Feng Ziwu, ketiga sosok itu menghilang dari ruangan. Ekstra, Flower Demon 3, masing-masing memiliki agendanya sendiri. Di Lucheng, Prefektur Tiansheng, di depan pemakaman keluarga Lu, Liu Yuanyang melihat batu nisan Lu Chaozong, dan dua garis air mata kristal perlahan mengalir di wajah halusnya. Chaozong, aku benar-benar ingin menjadi istrimu dengan tenang, memenuhi keinginan terakhirmu, dan meneruskan keluarga Lu, tapi aku tidak bisa melakukannya lagi. Jika kamu masih hidup, maafkan aku. Ini saya merasa sedih karena situasi saat ini begitu sulit. Sebagai wanita yang disukai oleh Lu Chaozong, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dan pada saat yang sama dia ingin menjadikan keluarga Lu yang menurun menjadi lebih besar dan lebih kuat. Semuanya berjalan sangat lancar pada awalnya, dan tidak ada seorang pun di keluarga Lu yang berani melanggar perintah kepala keluarga yang baru. Bagaimanapun, sisa kekuatan Ye Bufan masih ada. Bahkan kepala keluarga sebelumnya, Lu Chaoyang, dipenggal di tempat, dan semua orang masih memiliki ketakutan. Bahkan penatua tertinggi Lu Xiaogong, yang awalnya bertanggung jawab atas kekuasaan, bersikap hormat dan patuh, dan bekerja sama tanpa syarat dengan semua perintah Liu Yuanyang. Belum lagi kekuatan lain di Lucheng, Ye Bufan sendiri yang mengusir 3 sekte bintang 9. Dalam situasi ini, Liu Yuanyang menggunakan bakatnya secara ekstrim, dan segera keluarga Lu menjadi semakin kuat, menjadi keluarga pemurni senjata terkuat di seluruh negara bagian Tiansheng,
bahkan bersaing dengan serikat ahli pemurnian senjata. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. 10 tahun yang lalu, situasi keluarga Lu perlahan mulai berubah. Sifat manusia adalah serakah. Saat keluarga Lu menjadi semakin kuat, tidak ada yang akan mengingat pencapaian Liu Yuanyang. Sebaliknya, banyak orang akan mendambakan lemak ini. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah keluarga Lu. Banyak orang yang tidak puas dengan seorang wanita yang mengambil alih keluarga. Keduanya tidak memiliki anak dan belum menikah. Dalam situasi ini, banyak orang menjadi berhati-hati, dan anggota klan Lu yang kuat mulai mendambakan posisi kepala keluarga. Ini internal, apalagi eksternal, banyak sekte juga mengincar keluarga Lu. Pemurni senjata, seperti alkemis, adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh semua sekte besar. Jika keluarga Lu dapat digabungkan di bawah benderanya, seluruh sekte akan diperkuat dan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ide hanyalah ide. Orang-orang ini mengamati secara diam-diam dan tidak berani bertindak gegabah. Alasannya sangat sederhana. Bagaimanapun, Ye Bufan telah mengucapkan kata-kata kasar ketika dia pergi. Dia adalah latar belakang Liu Yuanyang. Apalagi kemudian, dia menyapu 5 benua di benua Kunlun dengan kekuatan supernya. Setelah berdiri di puncak seluruh antarmuka, kekuatannya mencapai puncaknya. Namun setelah kembali ke bumi, dia naik ke sana, dan tidak ada kabar sama sekali di sini. Banyak orang yang mencoba mencari tahu mengapa manusia seperti dewa ini tiba-tiba menghilang. Khususnya, keluarga Lu dan sekte-sekte dengan motif tersembunyi mencoba yang terbaik untuk bertanya, tetapi seiring berjalannya waktu hari demi hari, mereka tidak mendapatkan informasi yang berguna, dan Ye Bufan tidak pernah muncul lagi. Namun meski begitu, mereka tetap waspada. Lagi pula, bagi orang-orang kuat di masa kesengsaraan, biasanya mereka mengasingkan diri selama 3 hingga 5 tahun, bahkan 10 hingga 8 tahun. Namun lebih dari 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Belakangan, saluran dibuat di 4 benua, dan orang-orang dari antarmuka lain sering datang dan pergi mulai berpikir salah. Tidak heran jika mereka tidak dapat menemukan berita apapun tentang Ye Bufan, karena nama yang kembali dari dunia suci kekacauan dan bahkan dunia abadi adalah leluhur suci abadi, dan hanya sedikit orang yang berani memanggil namanya untuk menghormati. Sekalipun ada rumor yang beredar secara pribadi, mereka semua memanggilnya Ye Immortal. Tak seorang pun di benua Kunlun mengasosiasikannya dengan pria seperti dulu. Dengan cara ini, orang-orang dengan motif tersembunyi ini memberikan jawaban pada diri mereka sendiri, yaitu, Ye Bufan tidak ada dalam antarmuka ini atau sudah mati. Liu Yuanyang sekarang benar-benar tidak memiliki akar dan tidak memiliki pendukung. Setelah sampai pada kesimpulan ini, seseorang dengan cepat mulai bergerak, dan orang pertama yang berdiri adalah Namong Yun dari Jijianmen. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dia datang untuk membantu tinju Lu Chaoyang, tetapi ditakuti oleh Ye Bufan dan melarikan diri. Saat ini, Namong Yun benar-benar berbeda. Kekuatannya meningkat pesat, dan statusnya di Jijianmen juga meningkat telah keluar dari pengasingan. Namong Ken, sebuah nama yang telah dilupakan oleh banyak orang, terkenal dan berkuasa di benua Kunlun 100 tahun yang lalu. Belakangan, lelaki tua ini menjadi tetua tertinggi sekte tersebut. Selama tahap akhir kesengsaraan, dia mengasingkan diri, bersiap untuk mencapai puncak kesengsaraan, untuk naik ke dunia abadi. Namun tidak ada pergerakan setelah sekian lama mengasingkan diri, dan perlahan-lahan terlupakan kemudian. Dan 3 tahun yang lalu, Namong Ken tiba-tiba keluar dari pengasingan dan mencapai puncak melampaui kesengsaraan. Sebelum kenaikannya, lelaki tua ini mulai menangani masalah duniawi dan membantu keluarga Namong dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Dalam keadaan inilah Namong Yun memasuki tahap awal melampaui kesengsaraan dan menjadi ketua-tetua sekte Jijian. Dan ambisinya tidak berhenti sampai di situ, tujuan utamanya adalah menguasai sekte Jijian. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan fondasi leluhur yang akan naik tahta. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menaklukkan keluarga Lu dan menggabungkan keluarga pemurnian senjata pertama di negara bagian Tiansheng ke dalam sekte Jijian akan menjadi kartu truf penting baginya untuk menjadi pemimpin sekte. Untuk menaklukkan keluarga Lu,
cara Namong Yun adalah dengan melamar di rumah, dengan harapan putranya Namong Chuan akan menikah dengan Liu Yuanyang. Dia memberi ultimatum kepada keluarga Lu 3 hari lalu, dan hari ini adalah waktu untuk menyambut pengantin wanita. Justru karena itulah Liu Yuanyang yang tak berdaya pergi ke makam Lu Chaozong untuk menangis. "Tuan, mengapa kamu ada di sini?" Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Meskipun dia menyebut dirinya Tuan, dia tidak menunjukkan rasa hormat. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin orang datang. Pemimpinnya adalah Lu Xiaogong, tetua tertinggi keluarga Lu, dan ada juga beberapa tetua sekte dan cucunya Lu Chaoling. Bukan hanya sekte Jijian yang tertarik pada Liu Yuanyang, tapi juga keluarga Lu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Lu menjadi semakin makmur dan terkenal. Dengan ini, mereka telah memperoleh sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat budidaya anak-anak keluarga tersebut meningkat pesat. Salah satu yang lebih mempesona adalah Lu Chaoling, yang kini berada di tahap awal dongsu. Sebaliknya, Liu Yuanyang, yang sibuk dengan urusannya, jarang punya waktu untuk berlatih, dan kultivasinya mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, berada pada tahap awal dongsu. Keduanya sama-sama kuat, dan Ye Bufan, pendukung besarnya, tidak muncul, jadi Lu Xiaogong punya ide yang salah dan ingin cucunya mengambil posisi kepala keluarga. Awalnya dia berpikir tentang bagaimana cara berbicara, tapi sekarang Jijianmen datang langsung untuk melamar, yang membuatnya sangat gembira. Selama dia menikah dengan Liu Yuanyang, cucunya bisa mengambil alih keluarga Lu. Apakah saya perlu meminta instruksi kemanapun saya pergi? Meskipun kekuatan Liu Yuanyang tidak meningkat banyak, dia telah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun dan memiliki pandangan yang sangat jelas tentang segalanya. Pria itu sedang berpikir. Tentu saja Anda tidak perlu meminta instruksi dari saya, tetapi ada beberapa hal yang harus diputuskan oleh guru sejak dini. Lu Xiaogong berkata sambil tersenyum, "Guru, jangan lupa, hari ini adalah hari ketika Jijianmen datang untuk melamar. Apa yang harus dilakukan keluarga Lu kita?" Ekstra, setan bunga, 4 leluhur Namong. Mata Liu Yuanyang dingin, melihat keinginan dari tetua tertinggi. "Saya berharap saya bisa segera menikah dengan Anda." Sekarang, dengan dukungan banyak sumber, kekuatan Lu Xiaogong telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan dia sekarang berada di tahap tengah dongsu. Selain itu, dia telah berada di keluarga Lu selama bertahun-tahun dan merupakan sosok yang kuat, jadi dia penuh percaya diri. "Aku memikirkannya sepanjang malam kemarin, tapi sebenarnya tidak ada cara lain. Jika tuan keluarga tidak menyetujui permintaan sekte Jijian, aku khawatir seluruh keluarga Lu akan musnah. Semuanya untuk demi keluarga, dan tidak ada jalan lain." Orang tua itu mengatakannya dengan ekspresi licik di wajahnya. "Tidak mungkin." Liu Yuanyang tersenyum dingin, senyumnya penuh ejekan. "Saya menjelaskannya saat saya mengambil alih keluarga Lu. Saya, Liu Yuanyang, lahir sebagai anggota Lu Chaozong dan meninggal sebagai hantu Lu Chaozong. Saya adalah menantu perempuan dari keluarga Lu dan tidak akan pernah menikah lagi seumur hidupku. Sebagai seorang wanita, demi kesucian, aku tidak takut mati. Sebaliknya, kalian pria tidak berguna berbicara demi keluarga Lu. Keluarga bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita, apa gunanya membuatmu tetap hidup?" Setelah Liu Yuanyang mengatakan ini, semua orang di keluarga Lu yang hadir tersipu. Memang benar demikian. Jika seorang wanita yang sudah menikah dalam sebuah keluarga dinikahkan secara paksa, itu akan sangat memalukan dan terhina. Apalagi ini adalah kepala keluarga Lu. Pada saat ini, Lu Chaoling berdiri. "Liu Yuanyang, berhentilah bicara, terlalu banyak omong kosong. Kamu dan Lu Chaozong sama sekali tidak mengadakan pernikahan. Sebenarnya, mereka bukan keluarga Lu kami. Bencana hari ini juga disebabkan olehmu. Kami keluarga Lu tidak ada hubungannya dengan itu." Tercela, tak tahu malu, bodoh. Liu Yuanyang mengucapkan 6 kata dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Setelah Lu Chaozong, benar-benar tidak ada pria luar biasa di keluarga Lu. Bahkan dia, seorang wanita, harus melihat bahwa Jijianmen ingin menikahinya secara paksa bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk seluruh keluarga Lu.
Sangat disayangkan orang-orang di depan saya ini berpikiran pendek dan bodoh, mereka hanya fokus pada keuntungan kecil di depan mereka. Ekspresi Lu Xiaogong menjadi muram, apakah kamu ingin menikah hari ini atau tidak? Saya, Liu Yuanyang, hanya akan memiliki satu suami, Lu Chaosong, sepanjang hidup saya, dan saya tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Kakek dan cucu Lu Xiaogong ekspresi mereka berubah, dan menurut pemikiran batin mereka, mereka berharap dapat segera menangkap Liu Yuanyang dan mengirimnya ke kursi sedan. Namun masalahnya adalah Liu Yuanyang telah bekerja keras sebagai kepala keluarga selama bertahun-tahun dan masih memiliki gengsi yang besar di keluarga Lu. Jika mereka benar-benar melakukan ini, saya khawatir mereka harus mengikuti kebenaran di masa depan dan posisi kepala keluarga tidak akan stabil. Saat keduanya ragu-ragu, tawa arogan tiba-tiba terdengar. Tak seorang pun dari sekte Jijian kami dapat menolak siapapun yang ingin kami nikahi. Begitu dia selesai berbicara, hampir 100 orang muncul di pemakaman keluarga Lu, dan pemimpinnya tidak lain adalah Namong Yun, tetua agung dari keluarga Lu. Sekte Jijian. Di sampingnya ada putranya Namong Chuan, dan di belakangnya ada ratusan orang kuat dari sekte Jijian. Namong Yun mendatangi Liu Yuanyang dengan ekspresi arogan, tidak ada seorang pun di Jijianmen kita yang bisa menolak lamaran pernikahan. Hari ini kamu harus menikah atau kamu tidak ingin menikah. Jangan terlalu banyak menindas orang lain. Yuanyang berkata dengan dingin, Namong Yun, jangan lupa, ada Ye Yixian di belakangku. Dia sudah menjelaskan dengan jelas saat itu bahwa siapapun yang berani menyinggung perasaanku akan menanggung amarahnya. Petik 2. Kata Namong Yun lagi. Dia tertawa keras dan berkata, sejujurnya, setelah penyelidikan bertahun-tahun, saya telah menjelaskan bahwa anak itu telah lama menghilang. Entah dia telah naik ke antarmuka lain, atau dia sudah mati. Singkatnya, kamu tidak punya harapan lagi. Omong kosong. Orang macam apa Ye Yixian itu? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Jika kamu berani bertindak sembarangan, kamu pasti akan dihukum. Liu Yuanyang berkata dengan nada yang sangat keras, tapi nyatanya, dia tidak percaya diri semua ada di hatinya. Selama waktu ini, dia menemukan ada yang tidak beres sejak awal, dan secara pribadi mengirim orang untuk mencari Ye Bufan, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Alasan mengapa saya mengatakan ini sekarang adalah untuk menakut-nakuti pihak lain. Namun faktanya membuktikan bahwa dia telah memikirkan banyak hal secara berlebihan. Namong Yun sudah mempersiapkan diri dengan baik dan telah merencanakannya sejak lama. Bagaimana dia bisa ditakuti hanya dengan beberapa kata? Setelah Liu Yuanyang mengucapkan kata-kata ini, dia tertawa bangga. Hahaha, kamu hanya membodohi anak kecil. Bagaimana aku bisa dibodohi? Hari ini aku akan membawamu kembali untuk menikah dengan anakku. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanmu. Pada titik ini, ekspresinya berubah dan dia tampak seperti pembunuh di keluarga Lu yang hadir. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dari sini. Lu Xiaogong dan cucunya ingin Jijianmen segera membawa Liu Yuanyang pergi. Anggota keluarga Lu lainnya agak ragu-ragu, tetapi menghadapi sekte Jijian yang kuat, orang-orang ini akhirnya memilih mundur dan mundur ke samping, meninggalkan Liu Yuanyang berdiri sendirian. Melihat adegan ini, Namong Yun merasa bangga, apakah kamu melihatnya? Sebaiknya kamu menikahi anakku dengan jujur, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Siapa yang mengatakan itu? Dan aku, sosok-sosok datang berlari ke arah mereka. Pemimpinnya adalah Wending, tetua agung dari persekutuan pemurni senjata. Di belakang mereka ada dua lelaki tua berbaju hitam. Aura mereka sangat kuat, dan mereka tampaknya telah mencapai tahap awal untuk melampaui kesengsaraan. Setelah melihat beberapa orang, ekspresi Namong Yun menjadi gelap. Penatua Wen, apakah Anda mencoba untuk memusuhi sekte Jijian kami? Sulit untuk mengatakan apakah itu benar, tetapi saya berjanji pada Ye Yixian saat itu bahwa saya akan melindungi Zhou Quan dari keluarga Lu. Orang tua itu bukanlah seseorang yang menganggap kata-kata sebagai omong kosong, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Wending mengatakan ini dengan tenang, tetapi itu menamparkan wajah semua orang. Anda harus tahu bahwa di hadapan Ye Bufan, baik Namong Yun maupun Lu Xiaogong telah menjamin ekspor.
Tapi sekarang, semua orang ini telah mengingkari janjinya. Hanya saja dia menepati janjinya saat itu dan mengandalkan bantuan dari Persatuan Pemurni Artefak untuk mengeluarkan harga yang mahal untuk mengundang 2 orang kuat yang telah melampaui masa kesusahan untuk membantu. Namong Yun tersenyum dingin, Pak Tua Wen, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghentikan saya dengan mengundang 2 orang kuat? Jangan lupa bahwa ada leluhur di belakang keluarga Namong saya, yang merupakan eksistensi paling kuat di antar muka ini. Setelah berkata itu, dia berbalik dan membungkuk leluhur, mohon ambil tindakan untuk menghilangkan 2 hambatan ini untuk keluarga Namong saya dan bawahan lainnya berkata bersama-sama, leluhur, mohon ambil tindakan dan hilangkan 2 hambatan ini untuk keluarga Namong saya. Hambatan, terkutuklah kamu jika berani menghalangi jalan keluargaku di Namong. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua kurus berambut putih jatuh dari langit, dan pada saat yang sama, momentum kekerasannya tiba-tiba rusak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa para master di puncak kesengsaraan telah berdiri di puncak antar muka ini. Itu adalah Namong Ken, nenek moyang keluarga Namong, yang datang. Setelah merasakan kekuatannya, ekspresi kedua lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, dan mereka segera berbalik dan lari. Mereka datang untuk membantu dengan memanfaatkan Wending, tetapi mereka tidak datang ke sini untuk mati. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan ketika dihadapkan pada kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Namong Ken melangkah ke dalam kehampaan dan menatap semua orang yang hadir, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Leluhur, aku di sini, kamu bisa pergi duluan dan menangkap seseorang, aku akan lihat siapa yang berani menghentikanmu. Ekstra, Bunga Setan 5, Pengurungan Luar Angkasa. Pada saat ini, Wending sedang berbaring di tanah, berjuang untuk menopang tubuhnya, bahkan ada bekas darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Meskipun kekuatannya telah meningkat selama bertahun-tahun, dia hampir tidak bisa mencapai tahap tengah alam Dongsu, tidak ada ruang untuk menolak. Namong Yun memandangnya dan tersenyum mengejek, Pak Tua Wen, apalagi yang harus kamu katakan sekarang, mengapa kamu tidak lari dan membela orang lain? Benar-benar tidak bisa berdiri, Wending hanya duduk di tanah selangkah demi selangkah, menunjukkan senyuman mencela diri sendiri. Artinya, saya malu dengan apa yang diminta Dr. Ye untuk saya lakukan saat itu, jadi mengapa tidak takut mati? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saja saya. Karena saya ingin mati, saya akan membiarkan Anda melakukannya, tetapi sebelum itu, saya akan membiarkan Anda melihat keluarga Namong saya. Dengan kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak ada di antara Anda yang dapat menghentikannya. Namong Yun tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya, nak, pergi dan bawa wanita itu kemari. Namong Chuan melangkah keluar, dengan senyum perak di wajahnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Liu Yuanyang. Pada saat ini, di bawah tekanan besar Namong Ken, Liu Yuanyang bahkan tidak bisa bunuh diri, apalagi melarikan diri. Semua orang di keluarga Lu berdiri dan menonton, semuanya acuh tak acuh. Akhirnya, dia menutup matanya dengan putus asa, dan segaris air mata jatuh di sudut matanya. Gadis kecil, kamu akan menjadi milikku mulai sekarang. Namong Chuan mengulurkan tangannya untuk menculik seseorang, tetapi sebelum dia bisa menyentuh Liu Yuanyang, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba jatuh dari langit. Lalu ada rasa sakit yang menusuk di lengannya, dan tangan kanannya yang terulur jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan banyak darah. Ah! Dia melolong sedih dan buru-buru mundur, tapi cahaya pedang tajam lainnya muncul di depannya, membelahnya menjadi 2 dan kemudian menghancurkan jiwanya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Belum lagi Namong Yun, bahkan Namong Ken pun tidak sempat bereaksi. Tidak ada yang menyangka ada orang yang berani menyerang keluarga Namong saat ini, apalagi akibatnya, dan semua orang tercengang. Liu Yuanyang membuka matanya lagi dan menemukan seorang pria muda muncul di hadapannya. Dia memiliki kulit gelap dan ekspresi tegas. Dia tertegun sejenak, lalu berseru, Cao Song, kan? Dia yakin dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya,
tetapi matanya yang lembut dan ekspresi perhatiannya adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh pria itu padanya. Cinta tulus antara dua orang tidak dapat sepenuhnya diblokir bahkan oleh reinkarnasi. Ketika mereka bertemu kembali pada saat ini, mereka langsung menyalakan api di hati mereka. Ini aku, Yuan Yang, aku kembali. Setelah dua reinkarnasi, melihat wanita yang dia rindukan lagi, Lu Chaozong sangat bersemangat hingga dia gemetar dan memeluk Liu Yuanyang. Kamu bajingan, kamu berani menyentuh anggota keluarga Namong saya, kamu mencari kematian. Melihat Namong Chuan meninggal secara tragis di hadapannya, Namong Yun sangat marah. Tetapi ketika dia akan meledak, dia tiba-tiba melihat pemuda di sebelahnya lagi. Kemudian kemarahan di wajahnya menghilang, dan seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, dan dia membeku ketakutan. Kamu peri medis. Setelah mencari begitu lama, tidak ada berita. Dia memutuskan bahwa Ye Bufan tidak lagi berada di antarmuka ini, tetapi dia tidak menyangka Ye Bufan tiba-tiba muncul di sana momen kritis ini. Tua, leluhur. Setelah kejutan singkat, hatinya dipenuhi ketakutan, dan dia dengan cepat berbalik untuk menemukan Namong Ken, yang merupakan pendukung utamanya. Yang tidak disangkanya adalah nenek moyang keluarga Namong juga kaget kali ini, memandangi wanita menawan dengan tonjolan tinggi di perutnya karena kaget. Selama masa Ye Bufan, dia mengasingkan diri, tidak memiliki pengalaman, dan tidak mengenalnya, tetapi dia sangat mengenal wanita ini, dan dia telah memberinya penghinaan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Biasanya, Feng Ziu sedikit lebih muda darinya, tetapi wanita ini sangat jahat, muncul seperti bintang terang di Suan Tianmen. Mereka berdua pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, dan mereka memperebutkan ramuan ajaib. Akibatnya, Feng Ziu memukulinya seperti anjing. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk pulih sepenuhnya setelah terluka parah. Saya awalnya mengetahui setelah meninggalkan pengasingan bahwa pihak lain telah naik, dan saya merasa lega. Saya tidak berharap untuk melihatnya di sini lagi hari ini. Dia awalnya terkejut dengan sedikit rasa takut, tetapi ketika dia melihat sosok Feng Ziu yang menonjol, sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Tidak peduli apapun kekuatan yang Anda miliki, begitu Anda hamil, kekuatan Anda akan sangat berkurang, dan peluang Anda untuk membalas dendam akan datang. Adapun fakta bahwa pihak lain telah naik, itu sepenuhnya diabaikan. Karena selama dia kembali ke benua Kunlun, tingkat budidayanya akan disegel. Tidak peduli seberapa kuat dia di dunia peri, dia pasti tidak akan melampaui level puncaknya ketika dia mencapai antarmuka ini. Setelah memikirkan hal ini, Namong Ken tiba-tiba menjadi percaya diri. Dia tersenyum dingin, pantas saja kamu berani menyentuh orang-orang di keluarga Namongku. Ternyata kamu adalah pendukungku. Feng Ziu menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit rasa jijik matanya, Namong hantu tua, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka kamu masih begitu tidak berharga, menindas yang lemah dengan yang kuat, menindas yang kecil dengan yang besar, dan kamu tidak akan pernah bisa naik ke panggung. Petik 2. Feng Ziu, bukan giliran Anda untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang apa yang saya lakukan, karena Anda di sini, mari selesaikan dendam sebelumnya. Petik 2. Setelah Namong Ken mengatakan ini, pedang kuno dengan pola pinus muncul di tangannya, dan dia menebas. Orang ini tidak kenal ampun dalam serangannya, dia punya rencananya sendiri. Sebelumnya dia dan Feng Ziu tidak damai, tapi sekarang mereka bermusuhan. Begitu dia naik ke alam abadi, dia akan berada dalam posisi pasif. Setelah lawan membuka segelnya, dia bukan tandingannya sama sekali. Karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dengan pedang ini, penuh dengan niat membunuh. Tapi yang tidak pernah dia duga dalam mimpinya adalah begitu dia bergerak, ruang di sekitarnya tiba-tiba tertutup. Seluruh orang sepertinya telah terkena mantra imobilisasi dan tidak bisa lagi bergerak bahkan setengah inci pun. Bahkan cahaya pedang membeku di sana, tidak menghilang atau bergerak maju. Segel luar angkasa, Feng Ziu sudah hamil. Bagaimana Ye Bufan bisa membiarkan wanitanya mengambil tindakan? Dia sekarang telah menguasai teknik kontrol udara Qiankun hingga tingkat tinggi, dan langsung memenjarakan benda tua ini di udara. Semua orang tercengang sekarang. Metode macam apa ini?
Hal itu belum pernah terlihat atau terdengar di benua Kunlun sebelumnya. Sebagai orang yang terlibat, Namong Ken adalah yang paling terkejut, matanya membelalak ngeri. Dia berpikir bahwa dia, di puncak musibahnya, sudah berada di puncak kekuatan tempur benua Kunlun, selama tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawannya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya lemah seperti semut di hadapan pemuda ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Namong Yun begitu ketakutan hingga merasa beruntung saat melihat Ye Bufan muncul sebelumnya. Hanya ketika dia melihat pemandangan di depannya dia menyadari bahwa dia salah, dan itu sangat salah. Bahkan jika keluarga Namong berkumpul di depan orang lain, itu bukan apa-apa. Tepat ketika dia sangat ketakutan, Ye Bufan melihat ke arahnya. "Kamu sangat berani, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan saat itu?" Ekstra, Flower Demon 6 kembali bertugas. Menghadapi Ye Bufan, Namong Yun sangat gugup hingga dia gemetar. Kamu, dari mana asalmu? Bukankah aku punya kabar darimu sebelumnya?" "Tidak ada kabar dari Ye Bufan." Mulutnya melengkung dengan sedikit ejekan, "Sepertinya kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam persiapan, tapi tidak banyak orang yang memanggilku Ye Bufan akhir-akhir ini. Mereka semua memanggilku Ye Immortal." Dari semua orang yang hadir, itu terdengar seperti suara Dewa 9 Surga. Seperti guntur, tidak hanya orang-orang dari Sekte Jijian, tetapi semua orang di keluarga Lu tercengang dan tercengang. Meskipun tidak banyak orang yang pernah melihat leluhur suci abadi, dia pasti kuat di 4 dunia. Dunia kultivasi adalah antarmuka tingkat rendah, dan mereka semua memandang leluhur suci abadi dengan kagum. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keberadaan seperti dewa di mata mereka ternyata adalah Ye Bufan dari sebelumnya. Orang-orang Jijianmen bahkan lebih seperti ini. Ketika mereka mendengar bahwa orang di depan mereka adalah leluhur suci abadi yang legendaris, mereka semua putus asa buru-buru. Namong Ken, yang dipenjara di udara, terkejut, ketakutan, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Mengapa dia ingin memprovokasi keluarga Lu ketika dia akan naik? Saat ini, dia membenci Namong Yun dengan sepenuh hati. Semua orang menipu ayahnya, tapi dia langsung menipu leluhurnya dan seluruh keluarga Namong. Tapi Namong Yun langsung jatuh ke tanah, bersujud kepada Ye Bufan dan memohon belas kasihan. "Tuan leluhur suci, mohon maafkan saya kali ini, dan saya berjanji Anda tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya telah melepaskan Anda sebelumnya, tetapi akibatnya, hanya beberapa dekade kemudian, Anda datang ke sini untuk menindas istri majikan saya. Tidak selalu datang, dan jika kamu memberikannya pertama kali, kamu tidak dapat memberikannya untuk kedua kalinya." Mata Ye Bufan berkilat dingin, dan apa yang dilakukan Namong Yun hari ini jelas membangkitkan kemarahan di hatinya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, ruang itu terjepit, dan Namong Yun langsung meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Tetua Agung Jijianmen, orang kuat di masa kesengsaraan, sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan secara langsung berakhir dengan kehancuran tubuh dan jiwa. Ye Bufan tampak kedinginan dan menatap Namong Ken di udara. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu memiliki kekuatan? Lalu aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menghancurkan keluarga Namongmu." Meledak dengan keras, Namong Ken menghela nafas dengan putus asa. "Tuan leluhur suci, apa yang terjadi hari ini semua adalah kesalahanku dan tidak ada hubungannya dengan orang lain." Dibandingkan dengan Namong Yun, dia masih memiliki tulang punggung dan ingin melindungi keluarga Namong pada saat kritis. "Setiap orang yang datang bersalah, dan siapapun yang berani menyinggung istriku akan mati." Ye Bufan tidak mengira bahwa keluarga Namong di depannya tidak bersalah, dan dia tidak ingin meninggalkan masalah apapun di masa depan. Karena orang-orang ini datang ke keluarga Lu untuk memaksakan pernikahan, mereka harus bersiap untuk kehilangan akal. Dia bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu, tapi dia juga tidak akan berbelas kasihan. Dalam sekejap mata, ratusan orang kuat yang dipilih oleh keluarga Namong terbunuh. Mereka semua mati, mereka semua mati. Wajah Namong pucat dan matanya putus asa. "Jika kamu tidak melakukan kejahatan, kamu tidak akan bisa bertahan."
Akulah yang menyakiti keluarga Namong dan Ji Jianmen. Begitu dia selesai berbicara, dia juga meledak menjadi bola kabut darah. Sejauh ini, lebih dari 100 orang dari keluarga Namong yang datang untuk memaksakan pernikahan telah terbunuh, dan tidak ada yang selamat. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan menoleh untuk melihat Wending di sebelahnya. Anda menepati janji Anda, dan Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tuan leluhur suci, kemampuan saya terbatas, dan saya merasa sangat malu karenanya saya telah gagal memenuhi kepercayaan saya. Tidak masalah. Memiliki hati itu saja sudah cukup. Ye Bufan berkata dan membalik pergelangan tangannya, dan versi sederhana dari pil pembalikan dao terbang. Ramuan ini untukmu. Setidaknya ini bisa membantumu mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Begitu. Dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sekitarnya membelalak. Sebuah pil dapat membuat tingkat kultivasi seseorang menembus 2 tingkat berturut-turut. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan menganggapnya sebagai orang gila. Tapi ini berasal dari leluhur suci abadi. Tidak ada yang berani meragukannya. Saya berterima kasih, Tuan leluhur suci. Wending begitu gembira hingga tangannya yang memegang ramuan itu bergetar. Ye Bufan tersenyum tipis, inilah yang pantas kamu dapatkan. Ngomong-ngomong, kirim seseorang ke Ji Jianmen dan beritahu mereka bahwa seluruh sekte akan berlutut di depan gerbang keluarga Lu untuk meminta maaf selama 3 hari, jika tidak mereka akan menunggu kehancuran dari sekte. Ding tiba-tiba, saya merasakan hawa dingin di hati saya. Sekte Jijian pasti dapat dikatakan sebagai penguasa negara Tiansheng, sekte bintang 9 yang sebenarnya. Meminta seluruh sekte untuk berlutut dan meminta maaf adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan dan dilakukan oleh orang di depan saya. Ya, saya akan ke sana sekarang. Ye Bufan awalnya memintanya untuk mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, tetapi lelaki tua itu tidak berani mengabaikannya sama sekali dan pergi ke Ji Jianmen sendiri. Setelah Wending pergi, urusan orang luar itu terselesaikan sepenuhnya, dan semua anggota keluarga Lu merasa gugup. Terutama Lu Xiaogong dan Lu Chaoling, kaki mereka terus gemetar. Pada akhirnya, mereka tidak dapat lagi menopang tubuh mereka dan terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Tuan leluhur suci, saya tahu saya salah. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Ya, Tuan leluhur suci, kami semua dari keluarga Lu, beri kami kesempatan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, melihat di Lu Chaozong, Tuan, Anda bertanggung jawab atas keluarga Lu sekarang. Anda bisa mengatasinya. Merupakan tindakan yang tidak berdaya untuk menyerahkan posisi kepala keluarga Lu kepada Liu Yuanyang, urusan keluarga Lu tentu saja harus diserahkan kepada Liu Yuanyang. Dia membantu pihak lain meningkatkan kekuatannya sebelumnya sehingga dia dapat mengejutkan semua orang di keluarga Lu saat ini. Sebagai tetua tertinggi, kamu telah membuat keluarga Lu begitu pengecut, dan semua leluhur telah dipermalukan olehmu. Karena kasusnya seperti ini, tidak perlu untuk terus hidup. Lu Chaozong tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh Lu Xiaogong 1 pedang. Dan kamu, sebagai murid keluarga Lu, kamu tidak memikirkan bagaimana cara merevitalisasi keluarga, tetapi hanya ingin mencari kekuasaan dan merebut tahta. Apa gunanya menahanmu? Lu Chaoling tewas di tempat. Setelah berurusan dengan 2 orang, Lu Chaozong memandang anggota keluarga Lu yang tersisa dengan mata dingin, kalian semua kembali ke sini dan menghadap tembok dan memikirkan kesalahan kalian. Orang-orang ini tiba-tiba merasa seperti mereka telah menerima amnesti dan melarikan diri ke sini dalam merangkak. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lu Chaozong dan keduanya membungkuk kepada Ye Bufan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terutama Liu Yuanyang, dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya akan bisa bersamanya selama 2 kehidupan, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Setelah beberapa komentar sopan, Lu Chaozong berkata, Xiao Fan, saya akan menikahi Yuanyang besok, dan Anda serta Penatua Feng harus ada di sana. Ini, Ye Bufan menggaruk kepalanya dengan canggung, Tuan, saya ingin lebih. Pergi kembali bertugas, dan saya akan kembali besok jika memungkinkan. Menurut kalender, hari ini adalah Feng Ziwu, dan besok adalah Jin Meyer, yang ingin memiliki anak perempuan. Sulit untuk mengatakan apakah dia dapat diberi waktu untuk menghadiri pernikahan tersebut.
Tapi tidak ada cara untuk menjelaskan hal semacam ini. Dia hanya mengatakan sesuatu dan segera pergi dari sini bersama Feng Xiu. Lu Chaozong dan Liu Yuanyang tampak bingung. Mereka benar-benar tidak tahu tugas apa yang harus dilakukan oleh murid magang yang telah menjadi leluhur suci abadi ini. Siapa yang bertugas? Keesokan harinya, pernikahan Lu Chaozong dan Liu Yuanyang yang mencakup reinkarnasi secara resmi diadakan. Meskipun waktunya terburu-buru, itu masih sangat megah benua datang untuk memberi selamat setelah mendengar berita tersebut. Banyak orang datang ke sini dengan tujuan untuk bertemu dengan leluhur suci abadi yang legendaris, namun pada akhirnya mereka kembali dengan kecewa. Bersin, leluhur suci dari keluarga Ye yang baru saja bekerja keras bersin. Dia benar-benar sengsara, dia bahkan tidak bisa makan di pernikahan majikannya, jadi dia harus terus bekerja keras. Namun keduanya akhirnya menikah, dan tidak ada lagi yang penting. Banyak orang yang menebak-nebak urutan bab tambahannya. Padahal, izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada urutan sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Bab tambahan yang ingin dibaca teman-teman buku adalah sendirinya acak dan tidak dapat diurutkan terlebih dahulu. Bersambung ke ekstra bab berikutnya.